Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang kembali di Tiga Putra Channel ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya, serta dimudahkan segala urusannya ya. Yang penting semoga kebaikan selalu ada pada kalian ya. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Oke kawan-kawannya, di video kali ini saya akan coba bahas ya secara singkat aja ya. Ini beberapa pertanyaan dari teman-teman kita ya. Moga-moga aja kalian memiliki pertanyaan yang sama ya, punya niat pengen usaha atau membuka usaha jual beli beras ya. Jadi ya pertanyaannya adalah yang pertama ya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, untuk modal usaha beras berapa juta idealnya gitu ya, dari mulai sewa kios, stok beras medium dan premium, serta alat-alat pendukung operasional gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah untuk awal pembukaan usaha beras grosir atau eceran, itu idealnya stok beras berapa banyak gitu ya, apakah 1 ton atau lebih. Jadi ini sistemnya grosir dan eceran ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah penjualan beras ya, masalah penjualan. Jadi apa benar ya untuk usaha beras keuntungannya relatif tipis di setiap penjualan, dan apa kita harus menjual ke sesama pengusaha beras atau pengusaha seperti warung atau rumah makan dan lain-lain gitu ya. Jadi apakah lebih mana gitu ya, keuntungannya lebih besar mana gitu, dan seperti apa strategi pemasaran untuk usaha beras ini gitu ya. Kemudian yang keempat, masalah stok. Bagaimana caranya untuk mengatur stok beras dan juga mengurangi resiko beras dari kadaluarsa atau terserang kutu, dikarenakan faktor tersebut bisa memberikan kerugian gitu, serta bagaimana cara mengatur pengiriman beras dari supplier atau distributor ke gudang kita gitu ya. Jadi ya insya Allah ya 4 pertanyaan ini akan saya jawab secara singkat saja gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman dan apa yang saya kerjakan ya. Sebetulnya untuk modal usaha beras itu ya tidak baku ya, berapapun itu tergantung skala usaha yang akan kita jalankan ya, tergantung kesiapan modal kita gitu ya. Jadi saya sering bahas, yang penting kita punya niat dan juga tekad yang kuat. Cuma ya memang kalau masalah idealnya ya tentu kita usaha itu ingin istilahnya, kalau kita tadinya karyawan pengen mencoba bisnis, tentu kita ingin langsung istilahnya menghasilkan buat kebutuhan sehari-hari gitu ya. Memang ya usaha dagang beras itu bisa dari modal terkecil, tapi ya kalau itu mungkin agak berat gitu, kita harus bekerja keras gitu ya. Nah sekarang saya mau langsung jelaskan ya. Jadi idealnya jual beras atau buka usaha toko beras lah, minimal kios beras itu 50 sampai 100 juta gitu ya. Itu paling minim sebetulnya ya. Jadi modal yang pertama ya saya jelaskan dulu, modal 50 juta berapa banyak stok beras gitu ya. Jadi 50 juta itu jadi jual berasnya itu 3 jenis ya. 3 jenis ya, kalau bisa ya 3 jenis, kalau nggak bisa ya 2 jenis juga nggak apa-apa. Yang penting sebagai pemula kita harus menjual lebih dari 1 macam ya, biar ada
perbandingan nantinya gitu ya. Jadi ya 3 jenis ya, saya menjelaskan 3 jenis. Untuk modal 50 juta itu ya 3 ton beras, dapat 3 ton beras. Kemudian ya sewa kios kalau nggak ada kios, dan alat dan peralatan gitu ya. Jadi modal 50 juta cukup untuk 3 ton beras stok awal gitu ya, tergantung harga beras saat ini gitu ya. Kemudian modal 100 juta itu ya, stok beras bisa 6 ton ya. Kemudian sewa kios serta beli alat dan peralatan. Jadi ini bisa lebih bisa kurang gitu ya, tergantung harga beras saat ini dan juga stok yang kita inginkan gitu ya. Jadi ya sebagai pemula usahakan lebih dari 1 jenis beras, premium, premium super, premium dan medium gitu ya. Kemudian ya masalah keuntungan gitu ya, keuntungannya relatif tipis katanya gitu kan ya. Memang ya keuntungan jual beras itu tipis ya, kita hanya mengandalkan kuantitas gitu ya, kuantitas penjualan gitu ya. Kalau bisa dan modalnya udah besar gitu ya, ya kita bisa jual langsung secara grosir dan eceran gitu ya. Ya kalau modalnya udah segitu, udah pas gitu ya, 100 juta misalnya atau 50 juta ya kita jualnya secara grosir dan eceran. Ya sasarannya ke sesama penjual beras atau kios kecil atau warung sembako atau ya rumah makan, dan juga yang perorangan juga gitu ya. Jadi grosir dan eceran. Jadi ya strateginya ya, untuk masalah strategi ya aku dulu pas buka di harga pas buka itu jadi jualnya di bawah harga kompetitor gitu ya. Jadi strategi usahanya kalau aku dulu ya gitu pas buka itu, dan emang strategi di awal buka usaha mungkin apapun juga ya menurut saya. Jadi kita harus bisa istilahnya harga itu di bawah kompetitor yang udah duluan gitu ya. Jadi jangan dulu terlalu mahal gitu ya. Jadi kalau bisa di bawah dulu untuk menarik minat pelanggan gitu ya. Apalagi saat harga beras misalnya mahal kayak sekarang gitu ya, tentu orang akan mencari dan memang ya daya beli masyarakat saat ini adalah, kalau sebelumnya gitu ya, kalau sebelumnya stok beras yang di toko saya itu ya biasanya yang paling mahal yang habis duluan. Kalau sekarang udah lain gitu ya, ke konsumen itu rata-rata beli beras yang murah dulu gitu ya. Apalagi kebanyakan kan pembeli itu pengen yang murah bagus tentunya gitu ya. Jadi ya kalau bisa strateginya begitu pas di awal jualan itu harganya itu ya bisa dibedakan sama kompetitor ya. Yang penting masih ada untungnya gitu ya. Ya meskipun untungnya tipis ya, kalau lakunya banyak kan jadi lumayan gitu ya. Jadi kita mengandalkan banyak keluarnya beras gitu ya. Tapi ya tetap harus mengikuti harga pasaran juga ya. Tapi ya memang lebih bagus gitu di bawah kompetitor harganya. Itu ya strategi pas awal buka usaha gitu ya. Kemudian ya masalah stok beras gitu ya, bagaimana caranya mengatur stok beras untuk mengurangi resiko beras kadaluarsa atau kutuan gitu ya. Jadi ya itu tergantung permintaan gitu ya. Ketika kita mulai ketika kita memulai, kita stok misalnya 3 jenis beras ya, dengan 3 harga misalnya gitu ya. Kemudian kita evaluasi beras mana yang paling banyak diminati gitu. Nah itu nantinya stok ditambah gitu, diperbanyak. Jadi ketika kita
pemula memulai kan kita belanja beras misalnya ya 3 stok, misalnya 3 ton ya, super, premium dan medium. Nanti kita evaluasi ini beras mana yang paling banyak laku, paling banyak peminatnya gitu ya. Jadi nah jika kita udah kelihatan, nah baru yang paling banyak laku itu stoknya kita perbanyak kalau kita nanti belanja lagi gitu ya. Dan beras yang kurang laku itu ya dikurangi gitu, karena ya memang kalau terlalu lama beras itu mudah terserang kutu gitu, dan juga cepat kuning gitu. Tapi itu juga tergantung kualitas berasnya juga gitu ya. Yang perlu kalian ketahui ya, ini menurut pengalaman, beras itu harus habis dalam waktu 1,5 bulan gitu ya. Jadi stok di toko itu harus minimal paling maksimalnya 1,5 bulan udah ganti lagi gitu. Dari itu pun dari beras baru giling gitu ya, beras yang baru, masih baru ya. Gak tahu kalau beras dari agen dari sananya, kalau beras gudang gitu ya gak tahu. Makanya kita belanja itu harus benar-benar bisa mengecek kualitas beras itu sendiri ya. Dan masalah pengiriman gitu ya, dan pertanyaannya juga ya, cara mengatur pengirimannya. Masalah pengiriman itu tergantung berapa banyak pesanan juga, dan juga jarak dari supplier ke toko kita gitu ya. Kalau masih satu daerah ya minimal belanja 1-2 ton itu biasanya dikirim gitu ya. Kalau luar daerah ya misalnya luar daerah, luar kota ya, minimal belanja itu 4-10 ton gitu ya. Tapi ya tergantung suppliernya juga ya. Jadi ya kalau zaman sekarang karena ya persaingan usaha semakin ketat ya, minimal ya meskipun jauh minimal 2 ton pasti dianterin, ataupun ya 1 ton juga, tapi mungkin nunggu waktu. Misalnya ya kita dari kota A mesen dari kota B misalnya, paling nunggu dia sekalian gitu ya, biasanya gitu kalau sedikit. Kayak seperti itu ya masalah pengiriman ya. Jadi tapi kalau antar kota ya atau masih di satu wilayah seperti saya ya, kadang 5 kintal juga dianterin gitu dari pabrik beras atau dari agen besar gitu ya. Jadi masalah pengiriman seperti itu ya. Mungkin ya itu yang bisa saya jelaskan ya tentang, walaupun ya secara singkat lah gitu ya, dari ketika Anda mau memulai membuka usaha jual beli beras. Jadi ya stok modal awal gitu ya, idealnya berapa, 50-100 juta gitu ya. Walaupun ya memang 10 juta, 20 juta juga itu bisa dijalankan, bahkan 5 juta juga bisa dijalankan. Oke ya. Oke teman-teman ya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada pertanyaan silakan tulis kembali di kolom komentar ya. Semoga saya bisa membantu ya untuk teman-teman yang mau memulai usaha jual beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.